Kalau soal judi itu nggak perlu ditanyakan lagi. Dalam usul fikih itu ada istilah al-ma'lum minad dini bid-darurah. Sesuatu yang hukumnya sudah diketahui secara pasti. Sehingga tidak perlu ditanya apa hukumnya. Karena sudah pasti itu. Hukumnya adalah haram. Jangan cuma teriak-teriak judi itu haram, haram, haram. Tapi tidak memikirkan problem sosial yang ada di tengah masyarakat. Tapi haramnya judi itu tidak sebesar haramnya korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, jumpa lagi bersama saya Rahman Hadori. Sesi kali ini kita akan bincang-bincang soal banyak hal berkaitan dengan isu keagamaan yang sekarang sedang hangat-hangatnya. Tentu itu berkaitan dengan perilaku masyarakat kita. Dan bersama kami sudah hadir Suriah PWNU DKI Jakarta, Kiai Haji Taufik Damas. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kiaiku? Baik, alhamdulillah, sehat terus. Kalau kata anak sekarang, menyala Kiaiku. Menyala. Kiai, aktivitas sekarang sedang sibuk apa ini? Macam-macam. Pokoknya yang ada tugas kita kerjakan. Gitu. Semua yang ada tugas kita kerjakan. Apakah itu berkaitan dengan NU maupun luar NU? Betul. Termasuk tugas mencari nafkah juga harus kita kerjakan. Betul Kiai. Nah, terakhir kami mendengar bahwa PWNU sedang sibuk-sibuk mengadakan agenda kaderisasi. Ya. Kaderisasi apa itu Kiai? Kemarin baru selesai PD PKPNU. Pendidikan dasar, pendidikan kader, Nahdlatul Ulama. Kader penggerak Nahdlatul Ulama. Ini kan amanat dari PBNU juga. Ini program PBNU yang dijalankan oleh PW, MWC, EPC dan MWC. Kita juga udah pernah melakukan atau mengadakan PMKNU. PMKNU itu instruktur dan narasumbernya semuanya dari PBNU. Kalau PDPKPNU itu kita pernah mengadakan PIW, pelatihan instruktur wilayah. Oke. Jadi di wilayah DKI sudah ada beberapa orang yang memang ikut menjadi instruktur dalam kegiatan PDPKPNU. Gitu. Jadi ke depan akan seperti itu terus Kiai ya? Ya banyak yang dikerjakan tentu oleh PWNU, cuman saya konsen di kaderisasi. Oke, mudah-mudahan sukses terus Pak Kiai dengan PWNU-nya. Amin. Karena gimana pun PWNU ya, PWN DKI ya, DKJ sekarang DKJ. ya istimewa, paling dekat dengan PBNU. Betul. Nah Pak Kiai, belakangan kembali ramai soal perilaku masyarakat. Mungkin ini bagian dari dampak adanya teknologi yang memudahkan ya. Iya. Apa yang disebut dengan judi online. Bahkan pemerintah sudah memblokir berbagai ribuan platform yang berkaitan dengan judi online. Betul. Pemerintah beranggapan bahwa judi online itu meresahkan karena dengan dia ketagihan, kecanduan judi online, dia melakukan perilaku-perilaku yang melanggar hukum. Nah, dalam perspektif Islam Kiai, sebenarnya seperti apa perilaku judi ini? Kalau soal judi itu nggak perlu ditanyakan lagi. Dalam usul fikih itu ada istilah al-ma'lum minad dini bid-darurah. Sesuatu yang hukumnya sudah diketahui secara pasti. Sehingga tidak perlu ditanya apa hukumnya. Karena sudah pasti itu. Hukumnya adalah haram. Gitu. Nah judi itu termasuk bagian dari yang itu tadi. Ma'lum minad dini bid-darurah. Hukumnya sudah diketahui. Maka kalau dalam Bahsul Masail tidak akan mungkin muncul pertanyaan apa hukumnya judi, tidak mungkin. Karena sudah pasti haram. Iya. Sama dengan pertanyaan apa hukumnya korupsi, nggak mungkin muncul dalam Bahsul Masail. Karena sudah jelas, sudah pasti. jelas. Nah hanya memang soal fasilitas. Kalau zaman dulu orang kan berjudi duduk di satu tempat pakai kartu, kemudian main kartu judi atau ya nonton bola dijadiin taruhan, menang mana atau skornya dan lain sebagainya. Nah dulu itu zaman dulu ada yang namanya porkas. Ngalamin nggak? Enggak saya Kiai. Oh, dulu zaman Orde Baru itu ada porkas. Ada juga SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah. Itu judi tetap ya? Judi, cuman dulu legal. Ya ada pos-posnya itu. Jadi kalau nggak salah dulu saya masih kecil malam Rabu gitu selalu rame orang masang dan lain sebagainya angka-angka. Kemudian perkembangan selanjutnya
ada juga togel yang itu biasanya di tengah masyarakat. Nah itu saya mengalami kayaknya kalau itu. Di tengah masyarakat dulu ada bandar-bandarnya itu, walaupun tersembunyi, cuman jadi rahasia umum lah. Si A itu bandar, jadi kalau masang togel ke dia gitu. Nah, kemudian di zaman sekarang ini orang sudah tidak perlu bandar di kampung, nggak perlu lagi di perkampungan ada bandar togel gitu, karena orang sudah bisa main togel, main judi melalui handphone masing-masing gitu loh. Iya. Dan itu konon ya, kalau kita baca berita perputaran uang dari judi online itu dari tahun 2003 kemarin per tahun 23 itu artinya 1 tahun ya, nilainya sampai 327 triliun. Astaga. Dahsyat sekali Dahsyat, itu, Kiai. dahsyat sekali. Itu kalau dibangun untuk infrastruktur sangat bermanfaat. Buat biaya sekali. pendidikan biar UKT murah, kalau perlu gratis. Buat biaya, bukan biaya rumah sakit ya, mempermurah biaya kesehatan gitu. Buat apa ada rumah sakit banyak tapi biayanya mahal juga kan. Jadi judi itu berbagai macam Kiai ya, dan salah satunya judi online yang sekarang itu. Ya macam-macam ya, kalau di negara lain kayak di Singapura, di Malaysia ada kan lokalisasi judi di tempat-tempat tertentu. Kalau di Indonesia kan nggak ada. Tapi kemudian judi itu bisa dilakukan oleh siapapun dimanapun pakai handphone. Nah Kiai, muncul juga pertanyaan, perilaku yang seperti apa yang itu dikatakan judi? Apakah misalnya kita taruhan, sekedar taruhan juga disebut judi Kiai? Ya pokoknya sesuatu yang kemudian akadnya itu tidak pasti. Ketika kita itu berhubungan dengan orang, taruhan gitu, siapa yang menang siapa yang kalah, yang menang dapat hadiahnya, yang kalah ya rugi. Nah, itu namanya judi. Kita berdua nih main sweet aja, ayo Iya. tet. Yang menang dapat, yang kalah ya hilang duitnya kan begitu. Itu juga udah judi. Misalnya gini Kiai, kan kita nonton bola, tim A, tim B misalnya. Saya pegang tim A, kalau misalkan ini menang punya saya dapat duit, itu judi Kiai. Ya taruhan umpamanya. Taruhan. Kita berdua taruhan, yang main Jerman sama Argentina. Iya. Bang Rahman pegang Argentina, saya pegang Jerman. Iya. Kalau Argentina menang, uang kita ambil uang. Iya. Kalau Jerman menang, uang saya ambil. Iya. Taruhannya umpamanya 100.000. Iya. Di depan kita ada 200.000 ini. Ya kan? Jadi siapa yang menang, ambil. Nah itu judi namanya. Udah judi itu termasuk. Iya, judi namanya. Dan tentu haram ya Kiai. Iya tentu, kalau ditanya hukum jangan ditanya lagi. Itu sudah haram pasti. Jelas tadi. Ayatnya itu jelas. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizum min amalis syaiton, kan begitu. Sungguh judi khamar, judi, persembahan berhala dan mengadu nasib dengan panah, taruhan nih, kalau kena nomor 1 nih nasib gua untung nih. Kalau kena nomor 2 nasib gua nanti jelek nih, umpamanya begitu. Kena nomor 3 nasib gua setengah-setengah nih gitu. Nah itu udah judi namanya. Ya Pak Kiai. Mengadu nasib namanya. Mengadu nasib Pak Kiai ya. Dengan anak panah itu nggak boleh. Nah Pak Kiai, sebelum Islam lahir kan di zaman jahiliyah judi ini juga marak Kiai, dan kemudian Islam hadir kemudian melarangnya. Apa kira-kira argumentasinya Kiai, Islam melarang judi? Selain itu kan kata Pak Kiai tadi udah pasti hukumnya ya. Tapi kira-kira mungkin kalau boleh diuraikan apa saja nih kenapa Islam mengharamkan gitu Kiai? Pertama dari aspek moral itu membuat orang kemudian itu mental perjuangan untuk meraih sesuatu yang dengan baik dan benar gitu. Itu kendur. Moralnya ya. Jadi ya pengen gampang, pengen instan lah, udah taruhan aja lah. Ngapain susah-susah kerja. Banyak berhayal, berhalusinasi akan dapat uang sekian juta bahkan miliaran di meja judi atau dengan cara apapun gitu fasilitasnya. Itu mental jadi rusak. Nah, kalau judi itu kemudian merebak ke seluruh rakyat Indonesia atau jutaan rakyat Indonesia, itu pasti memiliki dampak ekonomi. Iya. Pasti itu. Banyak orang yang terlibat dalam judi online kemudian keluarganya terbengkalai, tidak difikirkan soal kebutuhan keluarga, nafkah kepada keluarga dan lain sebagainya. Bahkan ada yang kemudian motor yang dibeliin oleh bapaknya dijual untuk biaya judi online dan lain sebagainya. Pusing orang tuanya begitu. Jadi ada semacam kecanduan dan itu sangat berbahaya. Saya belum pernah membaca
penelitian kasus per kasus tentang orang yang kemudian terpuruk hidupnya gara-gara main judi. Tapi saya yakin banyak itu keluarga yang merasa anak atau siapanya gitu kemudian menghancurkan kondisi ekonomi keluarga gara-gara terlibat dalam perjudian. Oke Kiai, ternyata cukup ini ya, membahayakan dampaknya ya. Bahaya, judi itu bahaya. Jadi seperti apa Kiai? Berarti kalau seperti itu kan lebih masuk ke mental Kiai. Betul, betul. Gimana Walaupun memang saya orang bergaul ya. Iya. Di zaman sekarang ini banyak juga orang yang karena handphone main itu. Ya persis hiburan bagi mereka. Ya kalau kalah juga nggak banyak-banyak amat, kalau menang mereka bahagia gitu aja. Karena nggak terasa taruhannya paling cuma 1.000 untuk satu kali pasang, kalau 2 kali ya 2.000 dan seterusnya. Tinggal dilipat gandakan. Kalau dia cuma biasanya orang nggak mungkin masang 1.000. Kalau di kelas menengah di kelas-kelas bawah itu minimal masang 5.000, ada yang 10.000 gitu. Ya. Kiai, kalau tadi kan Kiai menggambarkan bagaimana dampak terhadap individu keluarganya. Sekarang kalau dampak sosial yang lebih besar itu akan seperti apa Pak Kiai yang bisa disampaikan? Ya kalau diteliti lebih jauh saya yakin itu ikut menjadi penghambat keuangan ya, keuangan di negara ini. Karena uang judi itu perputarannya itu sampai 327 triliun per tahun 2023 tadi, dan itu pasti bagi orang keuangan paham betul bahwa ini juga menyebabkan kurangnya produktivitas sebuah bangsa. Oke. Ya kan? Karena ada uang yang hilang sia-sia. Gitu loh. Kenapa orang mau berjudi Kiai selain soal hiburan dan lain-lain? Ya karena memang orang banyak yang mentalnya itu kepingin instan, berkhayal. Karena kan judi online itu banyak sekali masang cuma 1.000, kalau dia dapat 2 angka dapatnya umpamanya 80.000. Pasang 1.000. Kalau Pak itu untuk 2 angka. Kalau yang untuk 3 angka itu bisa lebih lagi, bisa 700-an ribu. Kalau yang 4 angka bisa 9 juta dan lain sebagainya. Loh kok saya tahu karena saya suka nongkrong gitu loh. Karena sering nongkrong dan sering ngobrol dengan orang. Iya. Yang sekarang rame tuh ini Pak Kiai, judi slot itu tuh. Ya, judi slot itu banyak itu anak muda main itu. Generasi kita banyak yang suka. Gimana Pak Kiai melihat generasi kita yang ternyata terjebak dalam situasi yang ya buruk lah ya Kiai ya. Tugas pemerintah itu sebetulnya berikhtiar. Tidak membuat orang itu mudah main judi. Salah satu ikhtiarnya itu bagaimana? Ya memblokir situs-situs judi online. Ikhtiar. Kalau saya ditanya, bisa gak? Bisa banget itu. Saya membandingkannya itu dengan situs pornografi. Sekarang ini kita kalau buka situs pornografi udah agak susah loh. Iya. Ya kan, kecuali yang serius nyari sampai yang bagaimana gitu. Ada kode-kodenya dan lain sebagainya mungkin dapat. Tapi kalau kita dengan biasa buka di handphone tanpa bersusah payah mencari yang ada kode dan lain sebagainya, itu susah. Betul. Kalau yang pornografi aja bisa ditutup, kenapa yang judi online tidak gitu loh. Kalau Pak Kiai melihat sekarang upaya dari pemerintah soal judi online ini gimana Kiai? Saya belum tahu ya, tempo hari secara komitmen yang sifatnya itu omongan, ya sudah kita dengar dari Menkominfo sampai dia bilang darurat judi, akan melakukan penataan, kemudian dibentuklah Satgas judi online gitu. Kalau menurut saya ngapain sih bentuk-bentuk satgas segala, emangnya nggak ada aparat kita, kan sudah ada semuanya kan. Difungsikan aja judi online ada Menkominfo, ada OJK ya kan, ada Menteri Keuangan, ada kepolisian, ada Jaksa Agung, semuanya udah lengkap. Ya kan, ngapain bikin satgas itu? Kalau itu kan tinggal will aja, kemauan. Nah Kiai, kalau tadi kan soal judi online-nya, sekarang soal mentalnya gimana pemerintah untuk agar mental masyarakat ini kembali normal ya, bukan normal itu dalam artian tidak bermain judi. Ya itu tugas banyak orang lah, bukan Tugas cuma banyak pemerintah. Kita juga apalagi ormas-ormas keagamaan. Jangan cuma teriak-teriak judi itu haram, tapi tidak memikirkan problem sosial yang ada di tengah masyarakat. Semua juga tahu, para penjudi itu juga kalau ditanya, tahu gak hukum judi? Tahu. Haram. Kenapa berjudi? Ya gimana ya, iseng-iseng lah kan begitu kadang-kadang. Ya artinya ada problem sosial yang sebetulnya
ya harus dijadiin perhatian kita semua lah, bukan cuma pemerintah. Gimana caranya agar masyarakat itu memiliki cara berpikir rasional yang kuat, kesadaran moral yang kuat bahwa untuk dapat rezeki ya harus dengan cara yang baik dan benar. Ikhtiar. Iya. Oke, Pak Kiai, bila misalnya seorang sudah terjebak dalam judi, misalnya judi online, slot dan lain-lain, apa yang harus dia lakukan agar dia berhenti, agar dia pertaubatannya diterima? Ya kalau taubat tidak mengulangi perbuatan pasti diterima taubatnya oleh Allah. Cuman untuk betul-betul tidak mengulangi itu saya melihatnya agak susah, karena kalau udah mental, fasilitas apapun bisa dijadikan alat untuk berjudi. Sekedar contoh, belum ada apa istilahnya handphone, belum ada teknologi yang canggih zaman dulu. Kadang-kadang kalau ada gang gitu, ini nanti mobil yang lewat bakal nomornya ganjil apa genap gitu. Iya, Ditaruhin iya. itu, jadi taruhan itu. Yang satu bilang, oh masuk nih mobil. Saya yakin yang masuk mobil hak kali ini, yang akan masuk ini mobil genap, ganjil nomornya. Oke, kita taruhan umpamanya 10.000, 20.000 kan. Begitu, yang satu bilang ganjil, pegang ganjil nih. Oke, begitu mobil masuk, ternyata genap yang keluar. Berarti yang menang yang genap, dapat 20.000 dari taruhan masing-masing 10.000. Mental jadi apapun. Kadang di pojok-pojokan gitu juga orang main ayo sweet tak. Iya, Kiai. Kalau sudah mental tuh apapun bisa. Berat Kiai ya. Berat. Meskipun berat pasti bisa Kiai ya. Bisa kalau betul-betul. Dan itulah kemudian di keluarga, terutama terhadap generasi muda, dimulai pendidikan yang baik dan benar. Tentu dari orang tua. Betul. Tapi memang Indonesia ini sebetulnya kita mengalami tidak terlalu difikirkan soal moralitas, soal mental itu. Sehingga ya gampang sekali orang Indonesia itu terjebak dalam hal-hal semacam itu. Percaya gak salah satu contohnya? Gimana itu? Saya sampai pernah bertanya, di Indonesia ini masihkah ada kampung yang sedemikian harmonis, gotong royong, masyarakatnya tidak individualis? Ada gak kira-kira? Mungkin ada. Mungkin ada. Tapi menurut saya sudah jarang sekali. Sudah jarang Kiai ya. Iya. Tahu gak penyebabnya? Penyebabnya apa? One man, one vote. Satu orang satu suara. Pilihan kepala desa dipakai desa. one man, one vote. Oke. Ada tim ses. Kemudian kepala desa bertarung itu masing-masing. Salah satunya unsur politik maksudnya. Unsur politik itu tadi. Terlalu liberal gitu. Ya kan, sehingga akhirnya apa? Kepala desa yang terpilih melalui one man one vote belum tentu lebih baik dibanding kepala desa yang dipilih dengan proses penunjukan. Tapi dampaknya masyarakat sudah terbelah, terpecah, bahkan ada yang saling bunuh itu gara-gara pilkades gitu. Pilkades. Iya. Itu Makanya, tetap saling berkaitan dengan mental tadi Pak oh Kiai. iya dong, dirusak mental kita dengan yang begitu itu. Makanya sebetulnya difikirkan kembali bagaimana kalau ke Pancasila ya, musyawarah mufakat itu. Iya Kiai. Benar Sila Pak keberapa? Kiai. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kalau ngomongin pilkades memang Banyak. Jadi yang di menyebabkan sejumlah moralitas kita itu dan mentalitas masyarakat itu menjadi jauh dari nilai-nilai yang diajarkan oleh agama ataupun budaya asli kita tentang gotong royong, tenggang rasa dan lain sebagainya itu udah. Oke, Pak Kiai, ada juga pendapat yang mengatakan begini bahwa generasi muda sekarang itu dididiknya agak sedikit susah ketimbang generasi muda sebelumnya. Karena tantangannya cukup kompleks, antara lain munculnya teknologi yang orang HP terus yang akhirnya dia menjadi seorang individualis dan lain-lain. Dan ketika orang ngasih nasihat sangat saya pernah dicurhati sama pengajar di pesantren Kiai di Pandeglang. Itu katanya ngedidik santri sekarang juga ya tantangannya berat sekali. Nah, makanya nih mungkin Pak Kiai punya pendapat apa nih soal fenomena yang terjadi sekarang? Ya kalau dalam konteks keluarga tentu memang orang tua harus lebih memahami betul kehidupan di zaman sekarang ini sehingga dia tahu sebetulnya kehidupan yang dihadapi oleh kita dulu beda sekali dengan kehidupan yang dihadapi oleh anak-anak kita, Iya. ya kan?
Dulu kita belum pegang handphone, main juga masih main-main tradisionalis kan gitu kan. Kalau sekarang mereka sudah pulang bangun tidur main handphone, sekolah habis pulang sekolah handphone lagi, sampai mau tidur handphone lagi. Nah itu perlu kita itu bagaimana mencari jalan keluar agar komunikasi antara kita dengan anak-anak itu tetap terjalin dengan baik. Kalau di pesantren lebih gampang karena pesantren tinggal bikin aturan, santri tidak boleh bawa handphone. Iya. Selesai. Itu salah satu aturannya kayak. Iya, tidak boleh bawa handphone. Tapi juga jangan sama sekali enggak gitu loh. Karena kan repot juga, perkembangan teknologi dan informasi itu kan penting gitu loh. Sehingga perlu kalau santri atau boleh bawa handphone tapi dibatasi pemakaiannya, penggunaannya, umpamanya dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, pada waktu saat menggunakan itu kita ajarkan untuk menggunakannya dengan cara yang baik. Cocok. Cara yang baik. Apa yang perlu kita dapat dari kecanggihan teknologi dan informasi ini. Gitu. Luar biasa. Ampun Kiai, masalah judi online itu memang handphone, teknologi itu sangat berpengaruh Kiai ya. Ya, belum lagi soal narkoba. Dahsyat sekali. Tapi Pak Kiai dalam satu kesempatan pernah nggak Kiai menemukan satu anak muda yang kemudian Pak Kiai kasih nasihatan itu cukup berat gitu untuk memulihkan? Saya tidak suka menasehati orang. Saya suka mendampingi, menemani orang-orang yang kalau dia butuh nasihat dia minta ke saya baru saya kasih nasihat. Cocok. Tapi pernah mengalami itu? Oh pernah gitu. Tapi nggak semudah yang kita bayangkan. Nggak semudah yang kita bayangkan. Maka saya secara pribadi itu melihat manusia itu bukan dengan nasihat kalau saya. Saya yakin orang itu pada saatnya nanti dia juga akan menyadari akan kesalahan dirinya sendiri. Iya. Jadi kalau belum saatnya sejuta nasihat kita berikan nggak ada gunanya. Gitu. Nah ini juga ada pertanyaan nih ke kita yang masuk, yang dititipkan kepada kita, ingin nanya ke Kiai soal gimana kalau misalkan orang sudah berjudi, sudah dapat keuntungannya, kemudian keuntungannya itu untuk makan sehari-hari. Itu seperti apa Kiai? Keuntungan judi itu loh. Iya. Ya itu haram. Uang judi kan haram. Dan bisa berdampak ke yang lain-lain. Tapi haramnya judi itu tidak sebesar haramnya korupsi. Oh gitu Kiai? Oh iya dong. Karena judi itu kan tidak merugikan, tidak ada istilahnya yang sakit hati. Kita berjudi umpamanya. Mas Rahman kalah atau saya kalah. Atau salah satu di antara kita menang. Ya pokoknya salah satu di antara kita menang atau kalah. Gak sakit hati. Gak marah karena memang resiko berjudi. Tapi kalau korupsi, rakyat tahu, marah rakyat itu. Yang harusnya biaya kuliah murah jadi mahal. Yang harusnya biaya rumah sakit murah jadi mahal. Yang harusnya biaya sembako jadi mahal. Itu apa penyebabnya? Ya korupsi itu semua. Gitu loh. Iya, jadi tetap kalau dalam kacamata usul fikih, itu saya melihatnya haramnya korupsi itu lebih parah daripada haramnya orang berjudi. Orang berjudi, meskipun kedua-duanya haram. Iya. Dan tidak boleh dilakukan. Iya, karena kan sesuatu yang bukan cuma melanggar hukum Allah, tapi juga merugikan manusia, itu dosanya jauh lebih besar. Gitu. Nah ada juga yang bilang Pak Kiai bahwa ketika sering mengkonsumsi uang haram maka kehidupannya ya malas-malesan, tidak produktif, dan bahkan banyak inilah Pak Kiai, banyak perilaku dia yang negatif. Apa benar Pak Kiai seperti itu? Ya kalau ada di dalam agama itu apa istilahnya itu narasi seperti itu. Orang kalau banyak makan uang haram nanti kan darahnya tumbuh dari barang haram. Iya. Dagingnya tumbuh dari barang haram. Dan itu mempengaruhi mental dan moral. Ya itu sangat mungkin, tapi penelitian ilmiah belum pernah saya membacanya secara lebih jauh gitu loh. Iya. Itu sebagai sebuah pendapat tentu mungkin aja Pak Kiai. Sangat mungkin. Iya. Jadi ya kadang-kadang kaitannya tidak bisa dideteksi secara langsung. Tapi kemudian juga bisa ya orang menganggapnya itu akibat gitu loh. Ini akibat dari banyak makan uang haram. Contoh umpamanya ada keluarga gitu loh. Ya kan, yang orang tuanya itu korup. Artinya uang yang dimakan oleh keluarganya itu uang haram semua, ya kan. Kaya gak kaya dia, sejahtera, tapi tahu-tahu anaknya punya masalah gitu loh, punya masalah dengan orang lain dan lain sebagainya. Pokoknya jangan tanya soal kebahagiaan. Artinya apa?
dia kaya tapi nggak bahagia karena punya masalah yang bertubi-tubi. Ya mungkin di situ gitu. Nah kalau dalam bahasa agama, orang seperti itu hidupnya jauh dari keberkahan gitu. Iya, berkah itu Kiai. Kalau berkah itu kan kita ekonomi kita ya Biasa. sekedar cukup gitu, tapi nggak punya masalah, istri baik, ayah suami baik, anak juga baik dan lain sebagainya, bahagia gitu. Dan itu yang sekarang menjadi tujuan orang banyak Pak Kiai ya. Betul. Hidup berkah. Hidup berkah. Sebetulnya kan, tapi orang banyak juga sekarang ini hidup pengen banyak juga, berkah dan banyak. Berkah dan banyak. Iya. Iya. Berkah dan banyak-banyaknya ini apa nih? Iya, ya banyak itu kalau wajar kan biasa. Tentu boleh-boleh aja. Kita bisnis, dapat orderan besar dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah kalau semuanya itu dengan cara yang halal, legal, ya insya Allah itu juga berkah gitu. Luar biasa. Generasi Islam kita sekarang bicara soal judi, bisa bicara soal korupsi, memang cepat Kiai ngeresponnya di media sosial karena memang kan zamannya Kiai ya. Tapi di lain hal kasusnya juga semakin meningkat Kiai. Ya. Semakin meningkat. Jadi, makanya ini harus jadi perhatian semua orang gitu. Perhatian semua orang. Karena yang namanya judi online, korupsi dan lain sebagainya itu harus dimulai ada contoh yang baik untuk bisa menghentikan gitu. Dan itu pihak yang bertanggung jawab antara lain pemerintah sebagai penyelenggara negara. Betul. Harus memikirkan hal itu. Jangan dibiarkan saja yang begitu-begitu. Orang tua, pemerintah, tokoh agama dan lain sebagainya. Itu harus dilibatkan Pak Kiai ya. Iya. Oke Kiai. Nah Kiai, apa yang mungkin bisa disampaikan sebagai sebuah tips dari Pak Kiai agar kita sebagai generasi muda Muslim tidak terjebak dalam dunia hitam seperti itu? Ya. Saya menyebutnya dunia hitam Kiai. Kalau dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini dalam konteks yang lebih luas itu adalah ayat yang mengajarkan kita itu untuk hati-hati. Tapi minimal kita itu menjaga keluarga, diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Jadi memulainya dari diri sendiri. Kita harus menjadi orang tua ya, harus menjadi guru yang baik. Gitu loh, harus menjadi guru yang baik bagi anak-anaknya di rumah. Oke. Pak Kiai, apa harapan dari seorang Pak Kiai Taufik Damas untuk bangsa kita, umat Muslim di Indonesia? Ya harapannya sih saya ingin sekali melihat bangsa ini betul-betul menjadi bangsa yang modern, sejahtera, cerdas, kemudian gak gampang dibohongin dan juga berwibawa di mata dunia. Itu harapannya. Iya. Apa argumentasinya Kiai? Ya nggak perlu argumentasi, itu semua juga pengen begitu. Kalau ditanya rakyat pengen nggak sejahtera, pengen nggak cerdas, pengen gitu loh. Sebagai sebuah harapan Pak Kiai ya. Iya. Dan cara menempuh ke sana ya kita cari solusi sama-sama. Sama-sama. Oke, baik Pak Kiai, terima kasih ini sudah mampir ke Suara NU. Siap, sama-sama. Kalau misalkan kita mengundang dengan isu yang lain, mudah-mudahan masih berkenan Kiai. Siap. Saya kalau ada waktu pasti hadir. Siap. Makanya saya senang dengan Pak Kiai Taufik ini. WA selalu direspon. Kemudian ketika diundang selalu hadir. Alhamdulillah. Dan kita berdoa, kita doakan Pak Kiai mudah-mudahan sukses. Amin. Baik sama-sama. di karir di PWNU-nya maupun di yang lainnya bisa berkah untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih pemirsa Suara NU, demikian perbincangan kami dengan Kiai Taufik Damas. Sekali lagi kita bisa bertemu di lain kesempatan tentu dengan isu yang sangat berbeda yang berkaitan dengan kita sebagai umat muslim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.